penjelasan Rasul minimal ada 4 anugerah Allah. Minimal ada 4 karunia Allah. Ada 4 anugerah dari langit yang akan kita bawa serta pulang sebagai oleh-oleh kita dari hadirnya kita di majelis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. وباجتماع لذكر أسمائه وصفاته وللصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه تتنزل الرحمات والبركات. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه السادة القادات. اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد وصحبه والآله. Yang saya hormati guru kita bersama, Guru Al-Hajj Kashful Anwar. Yang saya hormati Al-Syekh Al-Muhib Al-Kathiri Abdul Aziz Al-Kathiri. Yang saya hormati para undangan yang saat ini hadir, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi itu bukan berarti tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau yang saat ini hadir. Para komunitas macam-macam, ada komunitas ya pesulap-pesulap merah, Masya Allah. Dan yang di belakang sana tadi yang menyambut kedatangan saya, komunitas yang insya Allah semuanya akan membanggakan hati baginda Rasulullah. Hadirin hadirat, pecinta-pecinta baginda Rasulullah, pedamba syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mari pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka di tengah-tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, Allah masih berikan kesempatan kepada kita dengan digerakkan hati kita, diayunkan langkah kita, dihadirkan kita di sebuah majelis yang kita yakini merupakan tempat turunnya rahmat Allah. Majelis yang kita yakini merupakan tempat turunnya anugerah Allah. Majelis yang kita yakini saat ini Allah sedang menghujani kita dengan maghfirahnya. Maka besar harapan kita kepada Allah, tidaklah kita beranjak meninggalkan majelis ini setelah acara ini selesai, kecuali dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Penyakit-penyakit kita akan diangkat dan akan disembuhkan oleh Allah. Serta hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Baik hajat-hajat yang berkaitan dan bertalian dengan kepentingan keduniaan kita, apapun itu, semoga Allah akan selalu memberikan kemudahan. Serta hajat-hajat yang berkaitan dan bertalian dengan kepentingan keakhiratan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan hidayah, maghfirah serta syurganya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah senantiasa kita senandungkan, kita baca untuk kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita berharap kepada Allah, semoga berkat senandung salawat yang kita baca dan kita haturkan kehadiran beliau, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia, yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berbicara tentang hikmah maulid, ada baiknya kalau saya mengangkat dari majelis yang saat ini sedang kita hadiri. Majelis maulid, majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan agama, dan kontribusinya serta sumbangsihnya untuk kehidupan kita. Pertanyaan besarnya, apakah di tengah-tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, masih perlukah kita untuk menyisihkan waktu kita untuk kemudian hadir di majelis-majelis yang seperti saat ini sedang kita hadir? Nah, ini agar semakin menumbuh kembangkan cinta kita kepada majelisul khair, majelis kebaikan, majelis zikir, majelis salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simaklah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang silam tentang sebuah majelis yang seperti saat ini yang sedang kita hadiri. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan halayak para sahabatnya saat itu, 15 abad yang silam, Rasul mengatakan,
majtama'a qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang silam Rasul menuturkan, seraya beliau mengungkapkan akan hakikat dari sebuah majelis seperti majelis yang saat ini sedang kita hadiri. Kata Rasul, sabda Rasul saat itu, tidaklah berkumpul sekelompok masyarakat, tidaklah berkumpul sekomunitas masyarakat, di mana kumpulnya mereka itu tiada lain hanyalah untuk berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, beristighfar, termasuk bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh manakala ada sekelompok masyarakat kumpul guyup hanya untuk maksud-maksud yang seperti saya sebutkan di atas tadi, berzikir dan berselawat kepada Nabi. Penjelasan Rasul, minimal ada 4 anugerah Allah, minimal ada 4 karunia Allah, ada 4 anugerah dari langit yang akan kita bawa serta pulang sebagai oleh-oleh kita dari hadirnya kita di majelis seperti ini. Lalu Rasul SAW menjelaskan akan anugerah Allah dan karunia Allah yang 4 itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, adapun karunia Allah yang pertama, haffathumul malaikah. Saat kita duduk di tempat ini, di bawah tenda ini, dan kita sedang mendengarkan ceramah keagamaan ini, tanpa kita sadari, nun jauh di sana, di alam malakut, tempat bersemayamnya para malaikat rahmat Allah. Saat ini, detik ini, Allah perintahkan kepada para malaikat tersebut untuk turun ke dunia ini, untuk turun ke kota Balikpapan ini, untuk turun ke majelis kita ini. Seraya Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya itu untuk membentangkan sayapnya guna mengayomi orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Jadi kalau saya boleh, saya ilustrasikan, saya gambarkan secara sederhana. Saat ini kita sedang berada di bawah sirip sayap malaikat rahmat Allah. Kalau kita boleh gambarkan secara sederhana, posisi kita saat ini seperti anak-anak ayam yang tatkala induknya melihat ada ancaman, sang induk akan membentangkan sayapnya dan akan mengayomi anak-anak dari segala macam bahaya. Posisi kita saat ini seperti itu, sedang berada di bawah sirip sayap malaikat rahmat Allah. Kalau ada yang bertanya, Habib kok kita nggak lihat sirip malaikat? Itu karena keterbatasan kita. Tapi yakinlah, itulah yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad. Sementara setiap tutur kata yang meluncur dari mulut beliau itu, Allah tegaskan, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun
bahwa Rasulullah SAW itu setiap tutur katanya bukan produk pikiran beliau, tapi mutlak merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umat. Jadi setiap informasi yang datangnya dari Rasul itu berdimensikan wahyu, bukan sembarang informasi. Paham ya? Saat ini kita sedang berada di bawah sirip-sirip sayap malaikat rahmat Allah. Lalu, apa arti sebuah perlindungan Allah untuk diri kita dengan menugaskan malaikat rahmatnya untuk melindungi diri kita? Kita bangsa manusia memang adalah makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Memang kita telah dimuliakan oleh Allah sebagai anak Adam, bangsa manusia. Salah satu bentuk pemuliaan Allah pada diri kita itu adalah difirmankan oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu tatkala Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan bangsa manusia itu dalam bentuknya yang paling elok, yang paling indah, yang paling bagus. Akan tetapi tampilan fisik kita yang indah dan bagus itu tidak serta-merta menjadikan kita makhluk Allah yang super dalam segala hal. Di balik keindahan bentuk fisik kita sebagai manusia adalah manusia itu merupakan makhluk Allah yang lemah dan tidak berdaya. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan adalah manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Di antara nilai-nilai kelemahan bangsa manusia adalah bahwa dia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya setengah jam ke depan. Bahkan yang setengah jam ke depan itu terbilang terlalu lama. Kita bangsa manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita bahkan 5 menit ke depan. Siapapun kita, apapun strata pendidikan kita, baik yang nggak lulus SD maupun yang lulus SD maupun yang lulus SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai S1, S2, S3, lanjut S4, S5, STW. Ya. Manusia-manusia itu apapun strata pendidikannya, ia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya 5 menit ke depan. Hal itu karena Allah telah tegaskan, wala ya'lamul ghaiba illallah. Dan tidak ada yang mengetahui tentang hal-hal yang gaib kecuali Allah. Dan segelintir manusia, hamba-hamba Allah yang punya kedekatan dengan Allah. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, dan para aulia Allah. Itu Allah warisi kepada mereka sedikit daripada ilmu ghaib itu. Yang lainnya tidak. Jadi kalau ada hari ini kirim SMS kepada saya akan ramal nasib masa depan Anda. Itu merupakan kebohongan publik.
Itu penipuan. Jangan percaya. Umat Muhammad nggak pantas untuk percaya hal-hal yang seperti itu. Paham Bapak ya? Nah, malam ini kita ngaji cerdas ya. Ngaji cerdas. Karena umat Muhammad itu target Nabi adalah al-mu'minu kayyisun fatinun. Sosok mukmin itu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Nggak mudah dibunguli orang. Nggak mudah ditipu orang. Nggak mudah termakan hoax dan seterusnya. Punya kepandaian. Maka jika yang akan terjadi itu musibah, bencana, petaka, karena kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah melakukan antisipasi untuk menghindari itu semua. Dan realita kehidupan menunjukkan akan hal itu. Tiba-tiba seseorang mengalami musibah. Tiba-tiba seseorang mengalami hal-hal yang tidak pernah ia harapkan hadir dalam kehidupannya. Dan dia tidak punya daya dan upaya untuk mengantisipasi semua itu. Itu jelas bukti bahwa sang manusia bersangkutan tidak tahu mengamu tentang hal-hal yang gaib. Nah, jika yang akan terjadi musibah, bencana, petaka, maka itu semua akan tertolak berkat perlindungan Allah melalui malaikat-malaikat rahmatnya. Yang perlindungan itu kita peroleh dari hadirnya kita di majelis ini. Gak apa-apa, biarin. Mungkin kucingnya mau menyimak pengajian ini. Wallahu a'lam. Lagi makan? Jadi kalau akan terjadi bencana, musibah, petaka, maka keuntungan yang pertama yang kita peroleh, kita semua itu akan tertangkal dan tertolak. Karena berkat perlindungan Allah kepada diri kita, yang perlindungan itu kita peroleh berkat hadirnya kita di majelis-majelis. Itu oleh-oleh yang pertama. Keuntungan yang pertama, hadirnya kita di majelis-majelis seperti majelis kita. Rahmat Allah yang kedua, setelah kita mendapatkan perlindungan Allah, rahmat Allah yang kedua adalah Nabi bersabda, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Sekali lagi Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya itu untuk turun ke majelis kita ini guna menyelimuti orang-orang yang hadir di majelis itu dengan selimut kerahmatan. Maka kemanapun kaki ini melangkah, dimanapun kita berada, yang akan kita temui dan yang akan kita dapati adalah rahmat dan rahmat dan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terbentuk lingkup kehidupan yang penuh dengan rahmat Allah. Di rumah tempat tinggal kita ada rahmat Allah. Di tempat kita bekerja, di kantor, di pasar, dimanapun itu tempat kita bekerja, di situ ada rahmat Allah. Di jalan di mana kita beraktivitas, di sana ada rahmat Allah. Alhasil akan terbentuk lingkup kehidupan yang syarat dan padat dengan rahmat Allah. Bahkan tatkala nanti kita pulang, rahmat Allah itu akan kita bawa serta pulang bersama kita. Dan saat kita membuka pintu rumah kita, rahmat itu akan bertebaran seantero rumah kita. Dan tatkala rahmat itu mengena istri-istri kita, taruhlah yang hadir saat ini adalah kaum bapak-bapaknya saja. Kaum istrinya karena satu dan lain hal tidak ikut hadir, tinggal di rumah. Nah, selama ini
Ini contoh kecil saja. Selama ini tingkat kesetiaan istri kita itu hanya berkadar 50%. Seringkali ucapan kita sebagai suami dibantah oleh istri kita. Bahkan kalau kita meminta tolong untuk membuatkan kopi kepada kita, untuk kita misalnya, ya kopi dibuatkan, tapi mengaduk kopi sambil mengomel. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, yakinlah nanti tak kalah bapak pulang dan rahmat itu bapak bawa serta pulang, dan kalau bapak membuka pintu rumah bapak, rahmat itu lalu bertebaran seantero rumah bapak, dan kalau rahmat Allah itu menerpa istri bapak, yakinlah istri bapak akan berubah menjadi istri-istri yang tingkat kesolehan dan kepatuhannya menjadi bulat 100%. Ada juga ibu yang hadir. Kita berikan bagiannya dia supaya senang juga kan, supaya adil. Jika yang hadir saat ini kaum ibu-ibunya, bapaknya karena terlalu lelah bekerja, mungkin ibu saja lah yang hadir. Maka jika nanti ibu pulang dan proses itu ibu bawa serta pulang, dan kalau ibu membuka pintu rumah ibu, lalu rahmat Allah itu bertebaran seantero rumah ibu, dan tatkala rahmat itu menerpa mengenai suami-suami ibu yang selama ini tingkat kesetiaannya sebagai suami hanya berkadar 50%. Bahkan sudah terdengar kabar burung bahwa ia akan menduakan ibu. Ada yang model-model poligami. Paham ibu-ibu? Ini betapa dahsyatnya sebuah majelis taklim. Maka yakinlah ibu-ibu, saat rahmat Allah itu mengenai suami-suami ibu, di mana tingkat kesetiaan suami ibu hanya berkadar 50%, bahkan sudah berniat ingin menduakan istri ibu, maka suami itu akan berubah menjadi suami yang tingkat kesetiaannya bulat menjadi 100%. Bahkan angan-angan ingin beristri dua itu pun pupus dari benak dan pikirannya. Langsung ada yang merespon amin. Demikian pula jika bapak dan ibu hadir pada malam hari ini, selama ini putra-putri ibu sebagai putra-putri tingkat kesolehan dan kepatuhannya sebagai anak hanya berkadar 50%. Utamanya saat kita bangunkan mereka di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh, biasanya hanya direspon dengan melihat saja. Betul. Ada yang punya pengalaman itu enggak? Kalau nggak ada, orang balik papan nih hebat semua, luar biasa. Kita bangunkan anak kita biasanya dia sebentar Pak, dan balik tidur lagi. Begitu pula putri-putri kita dan hal-hal yang lain. Tatkala kita nanti pulang dan rahmat ini mengenai diri mereka, maka yakinlah putra-putri kita akan berubah menjadi putra-putri yang tingkat kepatuhan dan kesolehannya menjadi bulat 100%. Sehingga rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan nuansa mawaddah warahmah, suami sayang istri, istri cinta suami, dan anak-anak yang soleh dan solehan akan muncul ke permukaan, bukan karena apa-apa, tapi karena berkat.
kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di majelis-majelis seperti ini. Kalau begitu sebuah majelis seperti ini, kontribusi dan sumbangsinya untuk kehidupan kita amat sangat luar biasa. Jadi nggak perlu lagi ibu-ibu ke dukun dari pelet untuk suami, nggak perlu. Itu kuno, zaman Majapahit. Ya, sekarang kan zamannya Jokowi. Ya, rakyat Indonesia sudah cerdas. Ya, mengantisipasi agar suami menunggalkan kita supaya suaminya minal muwahhidin dan bukan minal musyrikin. Ya, maka sering-seringlah hadir di majelis-majelis taklim. Insya Allah barakatnya majelis taklim, rumah tangga yang sakinah itu akan muncul ke permukaan sebagaimana yang kita harapkan semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang sudah terlanjur istri juga ya nggak apa-apa, pertahankan saya. Jangan kemudian jadi ahli takwa. Yang beristri dua jadi ahli takwa. Kenapa? Takut sama yang tua. Itu rahmat Allah yang kedua. Rahmat Allah yang ketiga, setelah kita mendapatkan selimut kerahmatan, adalah rahmat Allah yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Sekali lagi, beribu para malaikat-malaikat rahmat Allah itu, bahkan berjuta, bahkan bermiliar, Allah perintahkan untuk hal yang ketiga turun ke majelis kita ini guna mengkaruniai dan menganugerahi orang-orang yang hadir di majelis itu sebuah karunia Allah yang amat sangat luar biasa nilainya, dan setiap kita amat sangat membutuhkannya. Tapi sayang, anugerah Allah yang satu ini bukan barang komoditas dagangan yang dijajakan di pasar-pasar maupun di toko-toko. Padahal kita amat sangat membutuhkannya. Apa anugerah Allah itu? Sakinatullah. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Hati yang tenang, jiwa yang tentram adalah milik komunitas masyarakat yang cinta majelis taklim. Dengan modal sakinah ini, kita akan menjadi manusia yang lebih bijak dan lebih dewasa di dalam menjalankan roda kehidupan ini. Kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terhasut, tidak mudah terpengaruh. Kenapa? Karena Allah modali kita, jiwa kita dengan ketenangan hidup. Orang kalau hidupnya tenang, nggak mudah terpengaruh. BBM naik, jantungnya berdebar kuat, itu orang yang nggak punya sakinah. Tapi kalau orang yang sudah dibekali sakinah oleh Allah, mau BBM naik, mau turun, dia bisa saja. Kenapa? Karena dia nggak minum BBM, minumnya aqua. Jadi dapat dipastikan, orang-orang yang telah memperoleh sakinatullah itu tampilannya lebih dewasa dari manusia kebanyakan. Lebih bijak di dalam menjalankan roda kehidupan ini. Lebih bijak di dalam memilih kehidupan ini. Dan itu berkat kehadiran seseorang di majelis semacam majelis yang saat ini sedang kita hadiri. Anugerah Allah yang keempat, sabda Rasul, wa dzakarakumullahu fi man indah. Sekali lagi, saat kita hadir di tempat ini, saat kita sedang menyimak tausiah keagamaan ini, tanpa kita sadari, nun jauh di sana, di alam malakut, tempat bersemayamnya para malaikat-malaikat rahmat Allah. Saat ini, detik ini, Allah berfirman di hadapan para malaikat-malaikatnya itu. Seraya Allah berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, lihatlah bangsa manusia, anak keturunan Adam, makhluk yang pernah kalian gunjing. Lalu Allah ingatkan tentang cerita lama.
Apa tilawan itu? Allah berfirman saat itu, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, aku bermaksud hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumiku ini untuk mengatur kehidupan di alam bumi ini. Saat itu Allah mendapatkan respon dari para malaikat-malaikatnya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, akankah Engkau ciptakan makhluk-makhluk yang hanya akan membuat keonaran dan akan menggenangi bumi ini dengan genangan darah. Para malaikat mengacu kepada makhluk-makhluk Allah selain manusia yang sempat Allah hadirkan di bumi Allah ini, yang kerjaannya hanya membuat keonaran dan kerusakan. Maka saat itu Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tahuilah wahai para malaikatku bahwa aku adalah Zat yang Maha mengetahui akan apa-apa yang tidak pernah kalian ketahui. Jadi Allah ingatkan cerita lama saat mereka menggunjing bangsa manusia. Maka Allah katakan, lihat bangsa manusia yang pernah kalian gunjing keberadaannya. Ternyata saat ini mereka kumpul, mereka guyup dalam satu majelis, dan guyupnya mereka, kumpulnya mereka tiada lain untuk berzikir kepadaku, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan mentakdiskan asmaku, serta bersalawat dan bersalam kepada kekasihku Rasul Muhammad. Oleh karena itu, wahai para malaikat-malaikatku, atas kunjungan kalian kepada bangsa manusia, saat ini, detik ini, aku perintahkan kalian untuk beristighfar, memohonkan ampun bagi dosa dan kesalahan orang-orang yang hadir di majelis ini. Maka bermiliar-miliar malaikat saat ini sedang sibuk qomat kamit beristighfar, memohonkan ampun bagi dosa dan kesalahan kita. Maka besar harapan kita kepada Allah, tidaklah kita beranjak meninggalkan majelis ini setelah acara ini selesai, kecuali dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Allah akan menerima taubat kita dengan sebaik-baiknya. Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha penerima taubat, berikanlah ampunanmu kepada kami ya Allah, serta rahmatilah kami, dan pandangilah kami dengan pandangan kerahmatan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu, betapa luar biasanya keberadaan sebuah majelis di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa menghadirkan sakinah, bisa menghadirkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bisa menghadirkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan terdidik dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang tua. Itu semua karena sumbangsi dan peran dari sebuah majelis seperti yang saat ini sedang kita hadiri. Maka jangan pernah berlangkah untuk kita hadir di majelis-majelis seperti itu. Apalagi majelis yang diadakan untuk kita mencintai Rasul Muhammad SAW. Itu diwarnai dengan apa? Dengan pembacaan rawi, dengan pembacaan maulid Nabi, yang ditingkahi dengan qasidah-qasidah, yang ditingkahi dengan selawat-selawat. Itu semua merupakan sarana. Tujuan utamanya adalah untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Rasul Muhammad. Dan konsep cinta
Cinta ini dalam syariat Islam amat sangat penting dan amat sangat besar perannya. 15 abad yang silam, saat Rasul bersabda, khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang Badui. Badui itu orang desa, orang kampung, orang yang tidak berpendidikan, masuk menyeruak majelis Rasul dan menginterupsi khutbah Rasulullah SAW. Ini kalau nggak Badui, nggak berani. Kalau sahabat nggak punya nyali menyetop khutbah Nabi. Maka kata Badui, stop wahai Rasul. Jangan kau lanjutkan khutbah. Beri aku kesempatan untuk bertanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin yang akomodatif, yang mampu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Jadi biasanya kalau pejabat kita kalau sedang kampanye saja seperti itu, yang bisa jawab saya kasih sepeda, dalam rangka kampanye saja. Tidak demikian halnya dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul segera menghentikan khutbahnya, lalu bertanya kepada yang bersangkutan, wahai Arabi, wahai orang dusun, orang desa, begitu pentingkah pertanyaanmu dan begitu mendesakkah pertanyaanmu itu hingga kau tidak sabaran untuk menunggu sampai aku selesai khutbah? Badui, dasar orang tidak berpendidikan mengatakan, benar wahai Rasul, pertanyaan ini sudah mendesak-desak di dadaku dan aku ingin segera menanyakannya kepadamu. Maka Rasul SAW kemudian mengatakan, kalau begitu silakan Anda bertanya apa yang hendak Anda tanyakan. Pada Rasul sedang khutbah, maka Arabi kemudian diberikan kesempatan yang tidak sia-siakan kesempatan itu. Dengan sigapnya dia kemudian melontarkan pertanyaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Apa pertanyaannya saat itu? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat itu akan Allah bangkit? Rasul sempat kaget juga, karena baru hari itu ada orang yang bertanya seperti itu. Biasanya orang punya kecenderungan untuk takut kiamat dan tidak berharap untuk berjumpa dengan kiamat. Kenapa? Karena kiamat sesuatu yang mengerikan, yang telah diilustrasikan oleh Allah di banyak ayat. Sesuatu yang amat sangat mengerikan, saking mengerikannya Allah ilustrasikan ini. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Akan kau saksikan kelak kalau Allah bangkitkan kiamat itu, manusia bagaikan sedang mabuk. Orang mabuk tadi apa itu? Kehilangan akal sehat. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak sedang mabuk. Kenapa? Karena pabriknya sudah lewat rata dengan bumi. Kedai-kedai minuman keras itu sudah rata dengan bumi, bahkan penjualnya sudah rata dengan bumi. Tapi kenapa ada orang-orang yang bertingkah bagaikan orang yang sedang mabuk, kehilangan akal sehatnya? Walakinna 'adzaballahi syadid. Karena mereka terancam oleh azab Allah yang amat sangat keras. Ketakutan itulah yang membuat mereka kehilangan akal sehat mereka. Maka cenderung manusia menghindari akan momen itu. Tapi kenapa hari itu ada seorang yang begitu nekat, bahkan terkesan dia nggak sabar untuk berjumpa dengan kiamat. Maka Rasulullah SAW kemudian kembali bertanya padanya, wahai Arabi, engkau terkesan sudah nggak sabar ingin segera berjumpa dengan kiamat. Ma'adat talaha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyongsong kiamat itu? Sudah banyakkah sholat? Begitu pertanyaan Rasulullah SAW.
Sudah banyakkah puasamu? Sudah banyakkah ibadahmu? Dicecar dengan pertanyaan semacam itu, Arabi pun sadar diri, dia yang tunduk dan menggelengkan kepala. Sesaat kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, wahai Rasulullah, aku hanya seorang Arabi yang syarat dengan keterbatasan. Ibadahku terbatas, salatku terbatas, puasaku terbatas, ibadahku secara keseluruhan terbatas. Tapi wahai Rasul, ketahuilah, akan aku songsong datangnya kiamat itu dengan satu modal. Apa itu? Cinta Allah dan cinta Rasulnya Muhammad. Apa reaksi Rasulullah SAW? Tatkala ada seorang warga yang terkesan bonek dan menyatakan di hadapan Rasul bahwa dia hanya akan bermodal cinta Allah dan cinta Rasul Muhammad. Marahkah Rasul? Berangkah Rasul? Tapi Rasul tidak marah. Rasul kemudian tersenyum. Lalu setelah tersenyum, Rasul mengatakan kepada Arabi itu, dan didengar oleh banyak orang, karena momennya di hari Jumat dan sedang hendak melaksanakan ibadah salat Jumat. Wahai Arabi, ketahuilah bahwa kelak di hari kiamat itu manusia akan diguyupkan bersama orang-orang yang ia cintai. Yusharul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Kelak manusia itu akan dikumpulkan, akan diguyupkan bersama orang-orang yang dia cintai. Lalu Rasul mengatakan, wa anta ma'aman ahbabta, dan engkau akan juga dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka pertanyaan besarnya, siapa yang kita idolakan di dunia ini? Kalau yang kita idolakan Inul Daratista, ya insya Allah akan diguyupkan dengan Inul Daratista. Amin. Tapi kalau kita yang kita idolakan adalah Rasul kita Muhammad, yang kita tokohkan adalah Rasul Muhammad, tambatan hati kita adalah Rasul Muhammad, insya Allah berangkat dari cinta ini kita akan diguyupkan bersama Rasul Muhammad.